Kemudian saya mengingatkan kepada teman-teman untuk jangan lupa mengerjakan tugas kedua yang deadline-nya dikumpulkan pada tanggal 28 Mei minggu depan. Jadi tolong segera dikerjakan, segera diupload karena hmm, seperti biasa kadang si layar itu agak error pada weekend atau akhir pekan itu biasanya agak error. Jadi tolong untuk menghindari kegagalan untuk mengupload, silakan jauh-jauh hari segera diupload. Jangan sampai lupa tugasnya, oke? Okay? Pada pertemuan pagi hari ini, saya akan membahas mengenai analisis TOS di pertemuan kelima. Sama seperti minggu-minggu sebelumnya, kita review sejenak materi pertemuan keempat. Jadi, tolong sebutkan 4 karakter kepemimpinan manajer pemasaran. Yuk, jadi yang bisa menjawab nanti saya berikan poin. Bisa poin keaktifan dan poin tugas 2. Oke, siapa yang mau? Ada di slide sebelum di minggu lalu juga ada. 4 karakter kepemimpinan manajer pemasaran. Yuk, bisa yuk. Ada yang mau bisa lewat chat juga boleh. Lewat kolom conversation di chat box juga boleh. Mau lewat mikrofon juga boleh. Ada, lumayan loh buat tambah nilai. Sambil menunggu, saya lanjutkan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menjawab, silakan di chat atau dipotong saja, saya nggak masalah. Oke? Jadi uh, pada pertemuan kelima ini diharapkan nanti setelah mempelajari modul ini teman-teman mampu mengaplikasikan analisis TOWS atau analisis SWOT sama. Istilah ini sama, analisis TOWS, analisis SWOT itu sama. Kemudian nanti secara khusus teman-teman diharapkan mampu menjelaskan apa sih itu matrik SWOT atau TOWS dan analisis matrik SWOT 4 kuadran, 4T. Kemudian jika mampu menjelaskan konsep langkah-langkah dalam menyusun analisis SWOT dan analisis SWOT 4P. Jadi nanti jangan sampai nanti ketika lulus, ketika sudah selesai mata kuliah ditanyain apa itu matrik analisis SWOT, nggak ngerti, jangan ya. Jadi tolong kesempatan belajar ini dipergunakan sebaik mungkin. Nah, materi hari ini cukup penting. Oke? Kemudian mampu menggunakan kedua analisis tersebut. Pelan-pelan kita masuk ya ke materi. Jadi di kegiatan belajar mengajar pertama kita akan belajar mengenai analisis TOWS klasik atau analisis SWOT. Nah, asal usulnya analisis TOWS atau SWOT ini merupakan singkatan. Singkatan dari apa aja? Singkatan dari 4 kata yang meliputi threats, opportunities, weaknesses, and strength. Jadi ada threats itu ancaman, opportunity itu adalah kesempatan, weaknesses atau weakness itu adalah kelemahan, dan strength itu adalah kekuatan. Oke. Pertama kali analisis TOWS atau analisis SWOT ini diperkenalkan oleh Hayes Wellrich. Nah, beliau ini adalah profesor manajemen di Universitas San Francisco pada tahun 1982. Nah, kemudian pada buku pada tahun 1900-an menggunakan istilah SWOT. Jadi istilah TOWS dan SWOT ini pada dasarnya adalah sama. Jadi boleh mengatakan analisis TOWS, boleh mengatakan analisis SWOT. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan?
Oke, pertama kita buat kerangka konsep. Analisis TOS ini merupakan apa sih analisis TOS? Analisis TOS ini merupakan alat, jadi ya, dia ini merupakan alat bantu. Alat bantu untuk apa? Ya, untuk menghubungkan berbagai variabel kritikal penentu keberhasilan perusahaan. Jadi, menentukan aspek-aspek apa aja sih yang berpengaruh terhadap perusahaan dari segi empat aspek tadi, dari aspek ancaman atau threats-nya, dan peluang atau opportunities-nya, kemudian kelemahan dan kekuatan. Kelemahan dan kekuatan ini kita lihat dari dalam diri organisasi atau dalam diri perusahaan itu sendiri. Sedangkan ancaman dan peluang itu kita lihat dari luar, dari apa namanya, pesaing kita. Jadi bedanya ancaman dan peluang atau threat and opportunity itu datangnya asalnya dari luar, dari pesaing kita. Sedangkan uh, kelemahan dan kekuatan itu asalnya dari diri perusahaan kita sendiri. Nah, seperti halnya dengan kita diri kita sendiri yang tahu kekuatan dan kelemahan diri kita ya. Kemudian intinya analisis TOS ini adalah proses melakukan penilaian terhadap perusahaan dan lingkungan bisnis yang dilakukan oleh manajemen sendiri. Jadi analisis TOS atau analisis SWOT ini dia dilakukan oleh pemilik bisnis itu sendiri, dilakukan oleh manajer itu sendiri atau pemilik bisnis sendiri. Jadi tidak dilakukan oleh orang lain. Jadi kita yang memiliki bisnis, kita sendiri yang melakukan analisis TOS. Jadi terkadang analisis TOS ini punya kelemahan, yaitu sedikit subjektif. Kenapa sedikit subjektif? Karena kita sendiri yang membuat. Kalau kita sendiri yang membuat, ya otomatis kita berusaha mengurangi kelemahan diri kita. Kita merasa kita mampu, kita merasa bisnis kita ini maju. Padahal bisa jadi kelemahannya juga banyak. Nah, intinya analisis TOS ini dibuat oleh perusahaan itu sendiri. Dan ada sisi negatifnya, yaitu sedikit subjektif. Kalau sini ada yang ditanyakan. Slide-nya gerak ya, kalau nggak gerak tolong bilang. Ada matriks TOS atau matriks SWOT ini terdiri dari 8 sel. Ya, 8 sel. Sel ini apa maksudnya? Itu kuadran ya. Sel 1 itu berisi daftar kekuatan. Jadi apa saja sih kekuatan dalam bisnis kita? Katanya seperti apa aja. Kemudian sel yang berikutnya itu berisi daftar kelemahan perusahaan kita. Kemudian sel 3 berisi daftar peluang dari perusahaan kita. Peluangnya apa saja? Sel keempat berisi daftar ancaman yang sedang dihadapi sekarang. Ancaman yang sedang dihadapi sekarang atau di masa depan. Kita bikin list ancamannya. Nah, kemudian sel nomor 5 itu berisi pilihan strategi yang hendak dipilih oleh manajemen. Jadi sel 5, 6, 7, 8, sel 1, 2, 3, 4 itu berisi daftar kelemahan, kekuatan, ancaman, dan lain-lain. Sedangkan sel nomor 5, 6, 7, 8 itu adalah langkah-langkah atau strategi yang harus kita ambil. Oke. Bedanya itu ya. Sel 5 berisi strategi yang hendak dipilih oleh manajemen. Kita sebut strategi maksi-maksi, yaitu memaksimalkan dan memaksimalkan. Sel nomor 6 itu berisi strategi berdasarkan kombinasi dari kelemahan dan peluang. Jadi kan sel 6 ini berisi strategi bagaimana kita meminimalisir kelemahan
dan meningkatkan peluang. Nah, sel nomor 7 itu berisi strategi bagaimana untuk meningkatkan kekuatan dan menurunkan ancaman, atau kita sebut strategi maksimini. Strategi maksimini. Sel nomor 8 itu berisi strategi berdasarkan kombinasi bagaimana kita harus mengurangi kelemahan kita dan mengurangi ancaman kita, atau strategi mini-mini karena kita berusaha untuk meminimalisir baik ancaman dan kelemahan. Oke. Jadi ini adalah sel-sel yang nantinya kita akan bahas. Oke. Jadi sekali lagi tolong dipahami, diikuti perkuliahan hari ini karena cukup penting ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke. Kalau ada pertanyaan, kalau nggak apa-apa langsung dipotong saja ya. Nah, berikutnya di sini disajikan gambar uh, matriknya atau kolom-kolomnya. Tadi kan ada disebutkan sel-selnya. Nah, ini adalah contoh konkretnya dari sel-sel yang tersebut, sel-sel tersebut. Nah, di sini bisa teman-teman lihat yang paling atas itu ada sel kekuatan dan kelemahan perusahaan, ada strength dan weakness. Kemudian yang kiri bawah ini ada peluang dan ancaman, ada opportunity dan threat. Yang tengah ini itu berisi strateginya. Maksudnya apa Pak strateginya? Nah, kan kalau kita udah punya daftar kekuatan, daftar peluang, artinya kan kita ingin memaksimalkan nih. Caranya bagaimana? Ini kita tulis strateginya. Nah, kalau misalnya di sini ada kelemahan, ada peluang. Ada kelemahan, ada peluang. Bagaimana kita meminimalisir kelemahan kita dan meningkatkan peluangnya? Strateginya bagaimana? Jadi ya, intinya setiap sel yang ada di sini harus diisi. Kekuatan itu diisi list daftar-daftar kekuatan. Kelemahan diisi daftar-daftar kelemahan. Peluang diisi daftar-daftar peluang. Nah, strategi juga harus diisi. Yang tengah ini juga harus diisi. Oke? Jadi sekali lagi, untuk membuat matriks itu semua matriks SWOT ini semua selnya harus diisi. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Mungkin teman-teman bertanya, Pak, kalau semisal uh, penulisannya kita ubah susunannya boleh nggak Pak? Misalnya maksudnya kekuatan dan kelemahan itu kita taruh yang di vertikal, yang di kolom ke bawah ini, dengan peluang dan ancaman kita letakkan secara horizontal di baris paling atas. Boleh nggak Pak kita tuker posisinya? Menurut saya itu boleh. Menurut saya boleh. Asalkan kekuatan itu pasti lawan katanya kelemahan. Jadi mereka berdua harus berdampingan. Sedangkan peluang gandengannya atau pasangannya itu dengan ancaman. Nah, posisinya mau di atas mau di bawah sama saja. Oke? Pokoknya kalau kekuatan itu pasangannya selalu dengan kelemahan lawan katanya. Sedangkan peluang pasti dengan ancaman. Jadi kalau mau tukar posisi pokoknya mereka berpasangan. Nah, strateginya mengikuti. Sampai sini ada yang ditanyakan? Yang di buku ini kelemahan ini simbolnya W ya, tadi itu salah. Jadi tolong dibetulkan yang ada di buku. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sambil diperhatikan dulu. Mungkin ada pertanyaan, diperhatikan dulu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, selanjutnya ke tahapan penyusunan matriks. Jadi tolong diperhatikan ya. Ini sedikit penting. Nah, tahapan penyusunan metrik. Metrik ini disusun berdasarkan diskusi antara manajer dan konsultan mungkin. Apabila ada konsultan, tapi biasanya manajer karena dia dibuat oleh tim perusahaan itu sendiri.
Jadi manajer ini duduk-duduk bersama, ada manajer keuangan, manajer operasional, manajer pemasaran, semuanya duduk bersama, kemudian mengidentifikasi apa saja sih daftar kekuatan dan kelemahan perusahaan kita. Ya, apa kekuatan dan kelemahan itu sudah kita pelajari di bab 4 kemarin. Ya, kita bisa improve sendiri, kita bisa pikir sendiri. Kekuatan kita apa, kelemahan kita apa. Oke. Setelah kita buat daftar, kita mendeteksi juga lingkungan makro dan mikro yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Nah, lingkungan makro kemarin apa ya? Lingkungan mikro apa? Oh, sudah kita bahas mulai dari bab pertama. Setelah kita membuat daftar, baru kita membuat strategi. Karena kita udah punya daftar nih, kira-kira kita membuat solusi apa sih yang harus dilakukan untuk meminimalisir dan memaksimalkan kekuatan dan kelemahan. Nah, terdapat beberapa pilihan strategi. Nah, seperti saya bilang tadi, untuk di matrik TOS itu setiap kuadrannya harus diisi. Nah, Pak, tapi kan saya merasa perusahaan saya ini adanya hanya punya kekuatan dan punya peluang. Perusahaan saya ini udah keren banget. Saya tuh cuma punya peluang sama punya kekuatan. Nggak punya kelemahan dan nggak punya ancaman, Pak. Kenapa saya harus membuat strategi untuk asalnya tersebut ya? Memang tampaknya kita tidak punya kelemahan dan ancaman, tetapi namanya ancaman itu kadang tidak terlihat. Munculnya di 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Jadi tetap harus diisi, walaupun perusahaan ini tampaknya tidak memiliki ancaman dan kelemahan. Nah, di intinya setiap sel harus diisi ya. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai setiap strategi yang ada di sel. Yang pertama tadi kita ada strategi maksi-maksi. Apa sih maksi ini? Maksi ini bukan makan siang ya, bukan makan siang, tapi maksi ini maksimal. Nah ini di kuadran yang ini yang saya tunjuk. Apa itu strategi maksi-maksi? Strategi maksi ini adalah mempertimbangkan pemanfaatan kekuatan perusahaan dan keunggulan bersaing untuk eksploitasi peluang bisnis yang ada. Jadi strategi maksi-maksi ini mempertimbangkan dan memanfaatkan kekuatan perusahaan dan keunggulan bersaing untuk eksploitasi peluang bisnis yang ada. Sampai sini ada yang ditanyakan? Saya minum dulu ya. Kemudian strategi yang kedua adalah mini maksi. Apa maksudnya mini maksi ini? Strategi mini maksi ini posisinya ada di sini. Nah, strategi mini maksi ini ada di yang paling kanan ini ya. Nah, apa strategi mini maksi ini? Strategi mini maksi ini adalah memanfaatkan peluang bisnis untuk mengurangi kelemahan perusahaan. Memanfaatkan peluang bisnis untuk mengurangi kelemahan perusahaan. Peluang ini adalah sesuatu yang bisa kita kejar. Contohnya misalnya peluang belum ada yang punya produk dengan segel atau kemasan daur ulang atau kemasan ramah lingkungan. Ini kan peluang. Atau belum ada produk ini belum terpasarkan di daerah kota Samarinda misalnya seperti itu. Nah, kemudian strategi ST atau maksimini. Maksudnya apa strategi maksimini ini? Maksudnya adalah menggunakan kekuatan dan keunggulan yang dimiliki untuk menghindari efek negatif dari ancaman bisnis. Nah, karena dia ini punya kekuatan yang bagus, maka kita optimalkan kekuatan ini dan keunggulan dimiliki untuk menghindari efek dari ancaman bisnis, efek dari pesaing. Nah, kemudian strategi yang terakhir atau keempat itu ada strategi mini-mini atau minimalisir, yaitu tujuannya adalah meminimalisasi
kelemahan, dan menghindari ancaman bisnis. Ya, itu adalah tahapan-tahapan strategi yang ada di matrik TOS. Sampai sini ada yang ditanyakan, silakan dipelajari dulu. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Boleh, dengan Mbak siapa? Sofi Ristika, Pak. Mbak Sofi, Sofi Ristika. Oke, Mbak Sofi. Iya, Pak. Berarti tahapan strategi ini tahapan wajib yang harus dilakukan kalau kita mau buka usaha gitu ya, Pak? Bukan. Nah, ya, saya tulis dulu namanya Mbak Sofi. Saya beri Baik, Pak. Mbak Ristika. Sofi R itu aja ya, biar cepat. Oke. Jadi, tahapan ini adalah tahapan untuk menyusun matriks ya. Nah, untuk menyusun ini Mbak Sofi yang ada di slide nomor 8. Ini adalah tahapan untuk membuat matriks. Nah, matriksnya tujuannya itu apa? Tujuannya untuk meningkatkan perusahaan kita. Namanya perusahaan itu kan ada kekuatan, ada kelemahan, ada peluang, ada ancaman. Nah, tujuannya ini untuk membuat perusahaan kita semakin maju. Nah, meminimalisir kelemahan, meminimalisir ancaman. Jadi bukan untuk membuat perusahaan, bukan. Ini adalah untuk meningkatkan posisi perusahaan supaya bisa semakin maju dan berkembang. Oke, paham ya Mbak Sofia? Oke, baik, Pak. Paham, Thank Pak. you Terima Mbak kasih, Sofia. Pak. Sama-sama. Yang lain kalau misalnya ingin bertanya silahkan langsung dipotong saja, nggak apa-apa. Lewat chat juga nggak apa-apa. Nah, sekarang kita belajar mengenai aplikasi matrik TOS. Nah, kita belajar ke studi kasus ya, studi kasus. Studi kasus ini ada di buku. Ya. Jadi silakan bisa dilihat di buku juga. Jadi ada perusahaan bernama Daimler-Benz atau penghasil mobil mewah. Salah satunya adalah Mercedes-Benz. Tahu ya, ada mobil mewah mereknya Mercedes-Benz. Nah, perusahaan ini bernama Daimler-Benz. Nah, sejak tahun 92, sejak tahun 1992, intensitas persaingan meningkat. Kenapa? Karena perusahaan mobil di Jepang tahu ya, perusahaan di Jepang ini semakin banyak perusahaan mobil. Di mana Jepang ini memulai memproduksi mobil mewah dan merencanakan memasuki pasar Eropa. Tidak hanya di Asia, tetapi dia juga memasuki pasar Eropa. Di sisi lain, BMW dari Jerman juga memperkenalkan produk baru. Jadi Daimler-Benz ini dihimpit oleh dua pesaing, yaitu dari Jepang dan dari Jerman. Jerman ini dengan BMW-nya memperkenalkan produk baru. Nah, Daimler-Benz atau Mercedes-Benz ini merasa memiliki kinerja bisnis yang dapat dibanggakan, ya, seperti kedekatan lokasi pemasok, keunggulan teknologi, pamor, kemudian model yang baru. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana strategi bisnis yang mungkin untuk Daimler-Benz ini. Nah, untuk mengetahui strategi bisnis untuk mengurangi ancaman-ancaman itu, apa yang harus dilakukan? Nah, yang harus dilakukan adalah ya kita membuat matrik SWOT, ya. Bukan seperti untuk membuat perusahaan, bukan. Ini adalah untuk membuat strategi kita bagaimana sih untuk kita ini mengalahkan pesaing kita. Nah, salah satunya dengan menggunakan analisis SWOT. Nah, kita list dulu kekuatan perusahaannya apa. Nah, kekuatan perusahaan Mercedes-Benz ini apa sih? Yang pertama bisa kita lihat di yang paling atas, yang saya ini. Pertama posisi kasnya, kemudian dia keuangannya kuat nih, kemudian image mobil mewahnya, siapa sih nggak kenal Mercedes-Benz? Nah, dia udah image-nya sudah mewah banget nih. Nah, kemudian model baru. Nah, Mercedes-Benz ini punya kekuatan yaitu selalu membuat model-model baru. Kemudian lokasi dan teknologi dan rekayasa.
lokasinya dia ini punya kantor distribusi yang cukup dekat dan cukup bisa mencakup semua daerah. Kemudian teknologi yang digunakan ini adalah kekuatan perusahaan. Nah, ini adalah jadi intinya teman-teman harus buat dulu kekuatan perusahaan teman-teman apa. Oke. Tolong ini diperhatikan ya nanti karena kita akan latihan, teman-teman akan saya minta untuk membuat analisis ini sendiri berdasarkan perusahaan teman-teman. Oke, tolong diperhatikan jadi supaya tahu cara membuatnya. Nah, setelah ini di slide berikutnya, teman-teman saya beri waktu untuk membuat sendiri. Berikutnya setelah teman-teman membuat list kekuatan perusahaan, teman-teman buat kelemahan perusahaan. Nah, kelemahannya apa saja sih dari Mercedes-Benz ini? Yang pertama dia biayanya tinggi. Karena kan kita tahu ya kalau misalnya mobil-mobil build up, mobil-mobil Eropa ini kan kuat. Dia bahannya nggak kayak Xenia, Avanza, Brio yang ditekan bisa peyok itu enggak. Jadi kalau mobil Eropa ini lebih kuat ya. Jadi biaya pembuatannya tinggi. Kemudian diversifikasinya juga susah karena dia fokus. Kemudian diversifikasi organisasi dari segi struktur organisasinya juga tidak terlalu bagus. Kemudian orientasi masa lalu dan baru, lamban dalam produk. Jadi karena dia ini tipenya orang Eropa ini mobilnya kan dia nggak lekang oleh zaman ya, beda sama Jepang atau Korea. Dia kan sering buat model baru. Tapi kalau di Eropa ini ada model baru tapi cukup lama. Jadi pelan tapi pasti gitu tipenya. Kemudian lemah di Jepang, jelas. Untuk kawasan Asia, mobil Eropa nggak terlalu banyak diterima karena ya distribusinya kemudian harganya mahal. Kemudian peluang bisnisnya, kita beranjak ke sisi sebelah kiri. Peluang bisnisnya ini kita daftar juga. Apa saja sih contohnya? Di sini ada kebutuhan mobil mewah. Oh, mobil mewah ini sangat tetap terus meningkat sehingga ini menjadi peluang bisnis. Kemudian pasar Eropa Timur, nah, ini masih peluang karena Eropa Timur masih belum terjangkau. Nah, ini menjadi peluang juga. Kemudian pertumbuhan di Eropa dan teknologi elektronik. Nah, ini adalah peluang-peluang yang ada di perusahaan Mercedes-Benz. Ancamannya apa? Ancamannya banyak. Ya. Nanti kalau teman-teman saya minta membuat ini, listnya nggak usah banyak-banyak, cuma 1-2 aja nggak apa-apa. Ya, 1-2 nggak apa-apa. Tapi jelas bedanya antara peluang, kelemahan, kekuatan, dan ancaman. Nah, kalau ancaman ini, kalau contohnya ini, yang pertama ada menurunnya kebutuhan senjata. Menurunnya senjata. Saya kurang tahu kenapa dia menampilkan menurunnya kebutuhan senjata. Kaitannya apa saya kurang tahu juga. Mungkin karena Mercedes ini juga penghasil senjata ya, sehingga selain mobil mungkin dia juga penghasil senjata. Mungkin saya juga kurang tahu. Sehingga ketika permintaan senjata berkurang, maka Mercedes-Benz juga mengurangi kerugian. Kemudian ancaman bisnis yang kedua adalah BMW, Volvo, Jaguar, Lexus yang ada di Eropa semakin meningkat juga. Kemudian ancaman ketiga adalah BMW di Jepang, nah, jelas. Kemudian yang keempat ada kerjasama Renault Volvo dan kelima adalah ketidakstabilan politik Afrika Selatan. Mungkin di Afrika Selatan adalah pengguna Mercedes-Benz, tapi karena di Afrika Selatan ada konflik sehingga jadi ancaman karena nggak ini ya, nggak ada permintaan. Nah itu daftarnya dulu, kita daftar dulu. Oke, dipelajari dulu. Oke. Kemudian setelah kita bikin list daftar-daftar kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, kita bikin strateginya. Strateginya kita mulai dari strategi SO.
Ya, kita lihat cara membuat strateginya itu mulai dari ini loh. Kita lihat kekuatan dan peluang bisnisnya. Nah, yang pertama strateginya dengan kekuatan dan peluang bisnis yang tinggi ini tujuannya adalah untuk meningkatkan posisi. Nah, yang harus dilakukan adalah mengembangkan modal baru dan harga premium. Kemudian akuisisi dan peningkatan kapasitas produksi. Itu besar. Kemudian untuk strategi mengatasi peluang dan kelemahan itu strateginya ada di sini, strategi WO. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan mengefisiensikan biaya, menekan biaya. Kemudian produksi di Eropa Timur. Karena tadi peluangnya kan dia ada di pasar di Eropa Timur. Jadi strateginya dia kejar pasar itu di di Eropa Timur. Kemudian reorganisasi perusahaan holding atau membuat struktur yang lebih ramping, struktur perusahaan yang lebih ramping. Kemudian ada strategi ST. Strategi ST-nya ada ancaman dan mengatasi ancaman dan kekuatan. Yang dilakukan adalah mentransformasi menuju produsen barang konsumsi bukan senjata. Jadi mungkin masa depan ini juga memproduksi senjata, tapi karena senjata ini berkurang, maka dia harus membuat cara. Mungkin dia tidak hanya membuat senjata, tetapi mobil dan alat elektronik yang lain mungkin. Kemudian, target kedua adalah model baru khususnya untuk pasar Eropa Timur. Dan yang terakhir ada strategi untuk mengatasi ancaman dan kelemahan perusahaan. Jadi kita lihat ini strateginya bagaimana. Pertama adalah mencuitan di Afrika Selatan dan aliansi dengan Mitsubishi untuk penetrasi pasar Jepang. Jadi karena Jepang ini juga sudah punya BMW, sudah bekerja sama dengan Jepang, maka Mercedes-Benz juga harus beraliansi atau bekerja sama dengan Mitsubishi sehingga dia bisa sama-sama memasuki pasar Jepang. Dari sini ada yang ditanyakan, membuat matriknya, dan yang ditanyakan, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Nah, teman-teman saya beri waktu 10-15 menit. Jadi 10-15 menit mungkin sekitar jam 12 untuk membuat matrik SWOT. Jadi untuk membuat matrik SWOT membuat ini list kekuatan, kelemahan, peluang bisnisnya aja. Kemudian nanti teman-teman coba mempresentasikan dalam artian mengatakan kepada saya apa bisnis teman-teman ini kekuatannya apa, kelemahannya, peluang dan ancamannya apa. Kalau bisa sampai strateginya bagus, tetapi kalau nggak nutut waktunya nggak apa-apa, bikin daftar kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bisnisnya dulu. Ya, saya beri waktu 10-15 menit. Nanti kalau ada yang bisa mempresentasikan, saya beri tambahan nilai. Oke, saya beri tambahan poin keaktifannya. Oke, silakan. Saya beri waktu 10-15 menit untuk membuat daftar kekuatan, kelemahan, peluang bisnis dan ancaman. Itu dulu aja. Kalau misalnya strateginya nutut ya sekalian bikin. Ya, yang penting kekuatan, kelemahan, peluang bisnis, peluang dan ancaman, tolong didata. Apa sih dalam bisnis teman-teman? Ya, saya beri waktu 10-15 menit sampai jam 12-an mungkin ya, jam 12 kurang. Teman-teman bikin 10-15 menit. Pak, untuk perusahaannya itu tergantung kita atau ditentukan, Pak? Kayak tadi Bapak yang contohin kan dari mobil, BMW gitu. Itu kalau ini terserah dari perusahaannya Mbak sendiri atau perusahaan angan-angan atau apa ya, contoh aja, ambil contoh. Kalau punya perusahaan sendiri boleh. Oke? Baik, Pak. Oke, silakan yang lain juga tolong bikin latihan membuat matriks. Ini menurut saya sangat berguna untuk bisnis teman-teman. Saya beri waktu 10-15 menit ya. Jam 12. Bikin daftarnya dulu.
Maaf Pak, tadi layarnya bisa ditampilkan lagi nggak Pak buat contoh? Oh, ini mati ya layarnya ya? Ini kayak gini sekarang kelihatan? Oh, Bisa nggak Pak? oh, di Mbak nggak? Oh, yang lain? Bentar ya. Kenapa? Ada layarnya nggak di lain? Bentar ya, saya tampilkan lagi ya. Kalau gini, Sudah kelihatan? Pak, makasih Sudah. Pak. Sama-sama. Kalau nggak kelihatan layarnya atau nggak gerak, tolong bilang ya. Nah, teman-teman bisa download PPT-nya ada di si layar, itu juga ada.
Ini ada yang di grup WhatsApp ada Mas Budi yang belum masuk ya, belum bisa masuk kelas ya. Oke. Bentar. Oke, uh, ada yang bisa memberikan contoh? Nanti saya catat namanya, saya beri bonus poin. Adakah yang mau sampaikan? Ya, silakan. Mau izin tanya, untuk gambarnya apakah harus ditampilkan? Apanya itu, Mbak? Gambar. Oh, nggak usah. Mbak 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 siapa ini? Mbak Sofi ya? Terus Pak, Oh, Mbak Kusnul, sorry. Mbak Kusnul pakai laptop kah? pakai HP. Oh, kalau pakai HP emang bisa ditampilkan kah? Bisa nggak ya? Kalau mau tampilin? Di HP mungkin di foto sendiri tapi dibagikan gitu. Oh, nggak usah, nggak apa-apa deh. Nanti saya bantu tulis di sini. Namanya Mbak siapa? Mbak Kusnul ya? Kusnul, Pak. Kusnul, oke. Mbak Kusnul, nanti kalau semisal di tugas 2 saya nggak beri tambahan poin, nanti tolong diingetin ya. Tolong diingetin ya. Oke, thank you. Yuk, Mbak Kusnul. Boleh. Perusahaannya apa namanya? Bergerak di bidang apa? Kalau misalkan contoh SWG-nya mengenai diri sendiri boleh nggak? Boleh, boleh dong. Boleh. Yuk. Di sini saya menjelaskan mengenai kekuatan bisnisnya. Ya, pelan-pelan ya. 3 ya, Pak ya. Yang pertama, memiliki kekuatan desain yang baik. Terus yang kedua, senang fotografi dan menonton. Oke. Yang ketiga, mudah bersosialisasi. Yang pertama tadi kekuatan bisnis. Ini anggap aja bisnisnya fotografi ya. Kekuatan bisnisnya fotografi ya. Ya, Pak. Oke, kekuatan bisnisnya tadi apa yang pertama? Memiliki kekuatan desain. Kekuatan bisnis ya, Pak. Desain yang baik ya. Oke. Kedua? Yang kedua, fotografi dan menonton film. Fotografi aja ya, fotografi yang baik, kemampuan fotografi yang baik. Oke, yang ketiga? Mudah bersosialisasi atau hubungan baik dengan teman. Mungkin networkingnya baik. Friendly mungkin. Ini lebih ke, saya tahu Mbak Kusnul sedang mencoba untuk menjelaskan tentang diri, tapi lebih ke bisnisnya aja. Bisnis fotografinya aja, oke? Oke, sekarang kelemahan. Kelemahannya kemampuan bahasa Inggris masih sangat kurang. Oke, kelemahan bahasa Inggris. Jadi misalnya kalau mau mencapai pasar yang harus
menggunakan bahasa Inggris agak susah gitu ya. Nah, kekurangan bahasa, kekurangan bahasa. Oke, berikutnya. Susah mengambil keputusan dengan cepat. Hmm, oke, pengambilan keputusan. Susah pengambilan keputusan. Keputusan. Oke. Terus ada lagi? Dia ceroboh dan sering tidak sabaran. Apa tidak sabaran? Ceroboh dan tidak sabaran. Oke. Mungkin lebih ke apa ya itu ya? Ya udah tulis aja tidak tidak ceroboh. Oke. Oke, berikutnya peluang bisnis. Peluang bisnisnya, Mm-mm, penerimaan lowongan kerja CPNS secara serentak. mm-mm. Yang lain mungkin? Banyak perusahaan dan lembaga pemerintah yang membutuhkan desainer. Ini apa? Yang kedua tadi apa? Boleh. Yang kedua tadi boleh. Kedua tadi apa? Me. Banyak perusahaan atau lembaga pemerintah yang membutuhkan desainer. Oke. Kan desainer. Oke, ada lagi? Perkembangan teknologi yang baru. Perkembangan teknologi. Oke. Kebutuhan desainer di Indonesia yang terus-terusan meningkat. Kebutuhan desainer Indonesia yang pesat. Oke. Ancaman? Ancamannya adalah banyak tenaga kerja yang lebih berpengalaman. Banyak pesaing ya, banyak pesaing. Oke. Banyak. Yang kedua, banyaknya lulusan perguruan tinggi yang ternama. Oke. Tetap banyak pesaing. Kita jadi Banyak. Pak itu termasuk satu ya, Pak? Ya, karena termasuk pesaing ya, pesaing ya. Merebaknya sistem KKN di semua bidang. Boleh nih, sistem KKN. Oke, boleh. Jadi saran saya tuh Mbak Kusnul untuk membuat apa namanya daftar kekuatan kelemahan peluang bisnis ini ambil dari bisnisnya, bukan dari dirinya ya, bisnisnya. Kayak kalau misalnya mau bikin bisnis fotografi, ya kekuatan kelemahannya seperti ini. Oke, strateginya Mbak Kusnul, kira-kira strategi untuk mengurangi strategi mini-mini, mengurangi kelemahan dan ancaman bisnis seperti apa? Strateginya Mbak Kusnul, apa? Strateginya memulai mencoba membangun usaha sendiri, mengutamakan kualitas dan pelayanan. Mencoba apa tadi? Mengembangkan usaha sendiri. Dan meningkatkan kualitas ya. Oke, ini boleh. Meningkatkan kualitas. Oke, boleh. Thank you Mbak Kusno. Oke, thank you. Terima kasih Mbak Kusno. Baik, bagus. Oke, nanti kalau misalnya tugas duanya kalau misalnya nilai 100 ya udah. Kalau nilai 100 ya udah. Kalau misalnya nilainya kurang dari 100, kalau nggak saya kelupaan, tolong diingetin ya Mbak Kusno ya. Baik Pak, Thank you. Yang lain ada lagi yang mau? Thank you Mbak Kusno. Yang lain yuk. Adakah yang mau? Lumayan, nanti sambil belajar, nggak usah khawatir, takut salah, nggak apa-apa, nanti saya bantu menjelaskan. Oke. Kalau mau ngetik juga nggak apa-apa di chat box. Cuman saya dulukan yang via ini ya, mikrofon. Bagus Khotimah. Ada lagi, jangan malu-malu kucing. Jangan malu-malu. Teman-teman ada kesusahan masuk ke link ini kah? Kayaknya tadi ada yang susah masuk ya. Ada lagi.
Kalau belum selesai nggak apa-apa, nanti Pak saya baru nemu satu dua nggak apa-apa, nanti seadanya. Adakah lagi? Kalau semisal mau menjawab, Pak saya mau menjawab yang bikin materi tadi, saya langsung dipotong ya, nggak apa-apa. Ya, langsung dipotong ya nanti saya ya. Lewat chat juga boleh. Saya ada lagi? Jangan malu-malu kucing. Saya lanjutkan dulu ya. Nanti kalau misalnya Pak, saya mau jawab yang tadi boleh. Nanti saya kembali. Oke? Saya lanjutkan mengenai keunggulan dan kelemahan matrik TOES klasik. Ya. Yang pertama, membuat matrik seperti yang kita pelajari barusan, yang seperti disampaikan oleh Mbak Kusno, ada beberapa kelemahannya. Yang pertama adalah bagi seorang manajer yang telah berpengalaman, seluruh proses metrik bisa dilakukan dengan baik. Akan tetapi, kalau misalnya manajer ini belum berpengalaman atau belum tahu seluk-beluk dari perusahaan atau seperti kita, masih pelajar, ya akan menjadi kesusahan. Tapi kalau misalnya manajer atau pemilik bisnis ini sudah berpengalaman, sudah tahu seluk-beluk dari perusahaannya, ya tidak masalah, ya. Berikutnya, bagi manajer yang baru, kemudian dalam pembuatan metrik itu dapat menyesatkan. Dan menyesatkannya gimana? Menyesatkannya adalah uh, ya karena dia tidak terlalu paham, jadi dia membuat daftar kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman ini adalah dengan kira-kira, dengan sistem apa ya, mengira-ngira. Akibatnya apa? Ya akibatnya tidak terlalu representatif, tidak terlalu akurat seperti itu. Nah, sekarang kita belanja ke matriks SWOT 4 kuadran. Ya. Tadi kita belajar mengenai matriks SWOT biasa, nah sekarang 4 kuadran. Bedanya apa? Hampir sama, analisis TOES dan matriks SWOT 4 kuadran ini. Tetapi uh, samanya adalah kita diminta untuk membuat daftar dulu peluang, kelemahan, ancaman bisnis. Sama. Kemudian perbedaannya adalah nanti dilanjutkan dengan merumuskan implikasi strategi yang harus dipilih oleh manajemen berdasarkan pada posisi perusahaan dari salah satu dari 4 kuadran yang ada. Nah, ini saya garis bawahi salah satu. Nah, kalau di matrik yang barusan kita pelajari tadi, yang baru disampaikan oleh Mbak Kusno tadi, kita diminta untuk mengisi setiap kuadran, termasuk dari strateginya. Strateginya tadi kan saya cuma suruh Mbak Kusno untuk menyebutkan strategi mini-mini. Nah, seharusnya itu semua harus diisi strateginya. Nah, bedanya kalau matriks SWOT 4 kuadran ini hanya dipilih satu kuadran saja. Ya, hanya dipilih satu kuadran saja yang menunjukkan posisi perusahaannya. Kita belajar asal-usulnya dulu. Nah ya, asal-usul ini berasal dari buku teks manajemen strategi yang membahas matriks SWOT 4 kuadran. Dugaan sementara, matriks SWOT 4 kuadran ini berasal dari konseptual tulisan dari Ken Andrew dan dikembangkan lebih jauh oleh Pierce II and Robinson Jr. Ya. Penjelasannya, matriks SWOT 4 kuadran ini sesuai dari namanya, memiliki 4 kuadran. Ya, kuadran pertama diperoleh ketika nilai tertimbang atau MT kekuatan lebih besar dibandingkan nilai tertimbang kelemahan. Dan saat nilai peluang lebih besar daripada nilai ancaman. Nah, di matriks SWOT 4 kuadran ini nanti kita disuruh menghitung matematisnya. Ada nilainya, jadi sedikit lebih rumit ya. Kuadran 2 itu diperoleh ketika nilai tertimbang atau NT
nilai tertimbang peluang lebih besar daripada nilai tertimbang ancaman. Dan saat nilai tertimbang kelemahan lebih besar daripada kekuatan perusahaan. Berikutnya, kuadran ketiga diperoleh ketika nilai tertimbang kelemahan lebih besar daripada nilai tertimbang kekuatan dan saat nilai tertimbang ancaman lebih besar dari nilai tertimbang peluang. Terakhir, kuadran 4 diperoleh ketika nilai tertimbang ancaman lebih besar daripada nilai tertimbang peluang. Dan ketika nilai tertimbang kekuatan lebih besar daripada nilai tertimbang kelemahan. Sampai sini dipelajari dulu. Ini dipelajari dulu. Nah, mungkin ada pertanyaan, Pak, bagaimana kita menentukan kuadrannya? Nanti kita menghitung. Nah, kalau nilai tertimbang ini nanti lebih besar daripada yang satunya, kita masuk ke kuadran yang tertentu. Jadi, jangan khawatir untuk menentukan kuadran. Nanti kita belajar hitungannya. Oke? Jadi, intinya di sebuah 4 kuadran ini ada kuadrannya. Nah, ini yang ada di buku. Jadi ada 4 kuadran. Ada kuadran 1 disebut juga kuadran pertumbuhan, kuadran 2 disebut juga kuadran stabilisasi, kuadran 3 disebut juga kuadran pertahanan hidup, dan kuadran 4 disebut juga dengan kuadran diversifikasi. Nah, nih misalnya nih kita sebut saja kuadran 2 stabilisasi ini ketika posisinya adalah nilai tertimbang peluang lebih besar daripada nilai tertimbang ancaman. Makanya dia stabilisasi di atas karena peluangnya lebih besar, jadi dia ke arah atas daripada ancaman. Dan saat nilai tertimbang kelemahan lebih besar, makanya dia ada di sisi sini. Lihat di stabilisasi ini ya. Jadi ketika nilai peluangnya lebih besar dan nilai kelemahannya lebih besar, makanya dia ada di kuadran 2. Kalau kuadran 4 yang paling bawah kanan, apa ini? Jadi ketika nilai ancamannya lebih besar dan nilai kekuatannya lebih besar. Nah, makanya dia ada di kuadran nomor 4 ini, yang paling pojok kanan bawah. Kanan bawah, oke? Ini ada, intinya di sini ada 4 kuadran. Ada kuadran 1, 2, 3, 4. Namanya ada pertumbuhan, stabilisasi, pertahanan hidup, dan diversifikasi. Sampai sini, diamati dulu. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Nah, perusahaan yang berada di kuadran 1 seharusnya menerapkan strategi pertumbuhan. Kenapa? Karena sesuai dengan kekuatan perusahaan dan besarnya peluang bisnis yang dimiliki. Jadi ketika teman-teman memiliki kekuatan dan peluang bisnis yang bagus, otomatis teman-teman ingin bertumbuh kan? Ya kan? Karena teman-teman punya kekuatan dan peluang, sehingga perusahaan ini diharapkan terus bertumbuh. Nah, sedangkan di kuadran 2 ini diharapkan, namanya saja di kuadran 2 ini stabilisasi. Diharapkan perusahaan ini harapnya stabil. Karena kenapa? Karena dia memiliki kelemahan yang cukup signifikan. Tapi sesungguhnya dia masih tersedia peluang bisnis. Di kuadran 2 stabilisasi ini dia punya kelemahan, tetapi dia masih punya peluang sehingga masih bisa diselamatkan. Di kuadran 3 dia berada disarankan menggunakan strategi penyelamatan. Kenapa penyelamatan? Karena dia punya kelemahan dan punya ancaman. Dia punya banyak hal negatif lah. Dia punya kelemahan, dia punya ancaman atau pesaing, sehingga dia
harus bertahan hidup. Kalau nggak bisa bertahan hidup, ya dia bangkrut. Nah, bagaimana cara bertahan hidupnya? Ya, kita lakukan segala macam cara penyelamatan. Kuadran yang keempat diharapkan menggunakan strategi diversifikasi, yaitu diversifikasi konsentrik maupun konglomerasi. Bisa dengan bekerja sama dengan bisnis lain maupun diversifikasi produk. Sampai sini ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke penyusunan matrik 4 kuadran. Jadi matrik 4 kuadran ini sedikit lebih rumit daripada matrik SWOT yang sebelumnya kita bahas ya. Nah, untuk menyusun matrik SWOT 4 kuadran ini kita menggunakan studi kasus ya. Nah, ini ada toko eceran namanya toko Ar-Rahmi. Nah, toko Ar-Rahmi ini dia menjual kebutuhan perlengkapan ibadah dan busana muslim. Nah, pada tahun 2005, toko Ar-Rahmi ini ingin menyusun strategi bersaing yang diperlukan untuk 5 tahun ke depan. Jadi, toko Ar-Rahmi ini dia ingin menyusun strategi untuk 5 tahun ke depan. Bagaimana sih supaya perusahaannya ini bisa tetap berkembang? Selama 5 tahun yang lalu, perusahaan Ar-Rahmi ini dia cukup bagus. Dilihat dari laba dan pangsa pasar yang dikuasai. Namun, tingkat pertumbuhan penjualan 2 tahun terakhir ini mengalami penurunan dibanding 3 tahun sebelumnya. Oleh karena itu, toko Ar-Rahmi ingin mengetahui strategi apa sih yang harus dilakukan karena 2 tahun belakangan ini penjualannya turun dibandingkan 3 tahun sebelumnya. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dari studi kasusnya dulu? Nah, kita masuk langkah-langkah menyusun ini ya, matrik 4 kuadran ya. Yang pertama kita membuat daftar indikator dari variabel lingkungan eksternal dan internal. Nah, ingat lingkungan eksternal internal apa aja? Ada lingkungan makro dan lingkungan mikro. Makronya meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, kependudukan. Ya, kalau internalnya ada bagian keuangan, pemasaran, produksi, engineering, sumber daya manusia. Kita buat daftar indikatornya dulu. Yang mempengaruhi perusahaan dalam 5-15 tahun mendatang. Kita bikin daftarnya. Berdasarkan variabel lingkungan eksternal dan internal. Nah, kalau teman-teman lupa, apa sih Pak variabel lingkungan eksternal dan internal? Itu teman-teman bisa lihat di bab 1, modul 1 itu udah ada, kita udah belajar ya. Setelah membuat itu, kita membuat indikatornya itu saya berikan contoh ya. Contoh indikator peluang bisnis, contohnya adalah konsumen potensial. Ini sama persis dengan matrik SWOT yang sebelumnya kita bahas. Kita membuat daftar peluang bisnis. Yang pertama adalah konsumen potensial, loyalitas konsumen tinggi, tingkat perubahan selera konsumen rendah. Jadi ini contoh-contoh daftar peluang bisnisnya. Contohnya seperti itu. Kemudian kita buat juga list atau daftar ancaman bisnis. Contohnya adalah penurunan daya beli, meningginya persaingan, terbatasnya segmen pasar, image perusahaan berkurang. Nah, ini contohnya. Kemudian indikator keunggulan. Apa daftarnya? Di situ contohnya adalah image perusahaan bagus, lokasi strategis, variasi produk, akumulasi modal, kesejahteraan karyawan. Nah, ini sama persis sama yang SWOT sebelumnya tadi ya. Kemudian ada indikator kelemahan perusahaan. Contohnya adalah lambatnya pengembangan SDM, pelayanan konsumen, tingginya campur tangan pemilik, keterlambatan dalam penyediaan produk baru. Nah, ini juga contoh daftar kelemahan perusahaan.
sama persis serupa dengan yang matriks SWOT yang sebelumnya kita bahas. Oke, coba dipelajari dulu. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Nggak ada? Nah, setelah kita membuat daftar dari setiap peluang, kekuatan, kelemahan, ancaman, setelah kita membuat daftar, kita membuat bobot, kita memberi bobot. Nah, apa sih Pak memberi bobot itu? Nah, ya, jadi di sini ada bedanya dengan matriks SWOT tadi. Jadi, tolong diperhatikan ya, teman-teman. Tolong diperhatikan. Ini sedikit rumit, sedikit susah. Nah, jadi setelah kita membuat daftar tadi, kita memberikan bobot. Caranya bagaimana? Dengan membandingkan ya. Ada kata-kata membandingkan peran satu indikator dengan indikator lainnya. Nah, namanya membandingkan itu kita memberikan dalam bentuk total 100%. Nah, membandingkannya dalam bentuk 100% ya. Misalnya nih, tadi ada 7 indikator ke kekuatan perusahaan. Nah, ini kan tadi kan kita sudah bikin list nih. Kemudian kita sudah punya daftarnya. Nah, untuk masing-masing daftar kita berikan bobot. Nah, berikan bobotnya itu dikira-kira. Tetapi dari setiap indikator ini jumlahnya ada 100%. Paham ya? Jadi kan misalnya tadi ini saya kembali ke slide berikutnya. Peluang. Di peluang bisnis itu ada 1, 2, 3, ada tiga daftar. Nah, 3 daftar ini kita berikan bobot. Boleh. Misalnya 0,5, 0,3, satunya 0,2. Nah, pokoknya jumlah dari setiap indikator itu harus 100%. Contohnya nih, 7 kekuatan perusahaan ini ada 7 indikatornya. Kemudian kita masing-masing beri nilai 0,2, 0,2, 0,15, 0,05, 0,10, 0,10, 0,20. Nah, totalnya harus 100%. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya, "Loh Pak, bagaimana memberi nilai ini?" Nah, memberi nilainya dikira-kira, diasumsikan. Nah, pokoknya untuk setiap kekuatan itu jumlahnya harus 100%. Nanti daftar dari kelemahan itu jumlahnya 100%. Kemudian ancaman jumlahnya 100%. Ya. Dan itu harus bentuk dalam bentuk persen sehingga diberinya 0,20, 0,2 kayak gitu. Nanti jumlahnya harus 100%. Proses yang sama dilakukan juga untuk 3 kategori variabel lain. Jadi kan ada 4 kan? Kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Nah, masing-masing daftar ini diberi bobot. Ya, jangan cuma 1 tapi 4. Kan kita dalam matrik ada 4 kuadran. Kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Nah, masing-masing ini diberi bobot. Jumlahnya total 100%. Jumlahnya 100%. Jumlahnya 100%. Jumlahnya 100%. Nah, setelah kita memberikan bobot, nah, coba dipahami dulu. Saya kembali ke slide berikutnya. Coba dibaca, dipahami dulu. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Oke, tidak ada? Setelah kita memberikan bobot, kita akan memberikan skor. Nah, bedanya apa Pak? Tadi kan bobot, sekarang skor beda. Kalau bobot tadi untuk setiap aspek itu totalnya 100%. Kalau skor tidak harus, ya. Kalau saya ulangi, kalau bobot untuk setiap aspek itu totalnya harus 100%. Tetapi kalau skor nggak harus. Jadi setelah kita memberikan bobot, kita memberikan skor. Caranya bagaimana? Nah, kita memberikan skor bisa 1 sampai 5, 1 sampai 10, terserah untuk setiap
daftar untuk setiap kategorinya. Contohnya, tadi untuk kategori hmm, peluang bisnis ada 4, ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada sekitar 8 daftar. Jadi untuk kekuatan, jadi ada 8 daftar. Jadi masing-masing daftar itu diberikan skor. Skornya itu berkisar antara 1 sampai 5. 1 sampai 10 boleh. Ditentukan sendiri. Ditentukan sendiri. Nah, misalnya image perusahaan diberi skor 5, lokasi diberi skor 4, variasi produk diberi skor 4, akumulasi modal diberikan skor 4. Nah, terserah. Tetapi harus diasumsikan sendiri, harus dikira-kira sendiri. Untuk skor, jumlahnya tidak harus 100%. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan. Ditanyakan sekarang daripada nanti makin tidak paham. Ya. Oke, nggak ada? Saya lanjutkan ya. Nah, setelah kita membuat daftar, memberikan bobot, memberi skor, kemudian kita menyusun matriknya. Yang nomor 4 kita menghitung nilai tertimbang atau NT. Nah, apa ini Pak nilai tertimbang ini? Nah, nilai tertimbang ini adalah masing-masing indikator dalam satu kategori variabel dan menjumlahkannya. Nah, atau gampangnya, nilai tertimbang ini merupakan hasil perkalian dari bobot dan skor. Oke, saya ulangi. Nilai tertimbang adalah hasil perkalian dari bobot dan skor. Contohnya, tadi kan kekuatan, aspek kekuatan itu ada masing-masing indikator kan, masing-masing daftar kan. Nah, ada image, lokasi, produk, akumulasi modal, kesejahteraan, loyalitas, dan segmentasi. Nah, bobot sama nilainya atau skornya itu sekalikan. Kemudian didapatkan nilai tertimbang. Mungkin lebih gampangnya bisa lihat di tabel yang ada di halaman 5.31. Ya, kalau teman-teman ada buku, itu silakan dibuka halaman 5.31. Atau bisa juga dilihat dari RBV. Ya. Ya, di halaman 531 itu ada tabel hasil daftar bobot dan nilai plus nilai tertimbang. Oke, silakan dipelajari dulu. Oke, kita bahas ya. Jadi lihat di tabel ini yang ada di PPT ini, yang pertama seperti saya bilang tadi, perusahaan itu kita harus membuat daftar berdasarkan aspek kekuatan. Ini yang atas ini, kemudian kelemahan, kemudian peluang bisnis, dan ancaman bisnis. Ini fotonya kurang jelas ya, mohon maaf. Nanti bisa dilihat di buku. Ya, untuk masing-masing kekuatan ini bikin daftarnya ada 4, ada 3, terserah. Ya. Sekomprehensif mungkin. Setelah itu teman-teman berikan bobot. Bobotnya ini yang tadi saya bilang harus 100%. Dalam bentuk pecahan desimal ya. Misalnya ini 0,20 kan setara dengan 20%, 0,20 kan setara dengan 20%. Kemudian masing-masing daftar ini diberikan bobot. Tapi ingat untuk bobot ini jumlahnya harus 100%. Ini misalnya nih, ini harus 100%. Kelemahan ini juga harus 100%. Peluang harus 100%. Ancaman harus 100%. Nah,
Kemudian masing-masing bobot ini, setiap masing daftar ini selain dikasih bobot juga dikasih nilai. Kalau nilai tidak harus 100%. Rentangnya boleh 1 sampai 5. Kalau nggak mau 1 sampai 10 juga boleh. Jadi, tapi tidak harus 100%. Ya. Pak memberi nilainya bagaimana? Dikira-kira. Kalau misalnya image perusahaan dinilai merasa lebih punya kepentingan lebih besar, berikan nilai 5. Kemudian lokasi tidak terlalu penting, berikan nilai 3 atau 4, terserah. Semakin besar nilainya berarti semakin penting. Oke? Setelah diberikan bobot dan nilai, kemudian diberikan nilai tertimbang. Nilai tertimbang itu apa? Nilai tertimbang adalah uh, nilai tertimbang adalah perkalian dari bobot dan nilai. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau sudah, nilai tertimbang ini kemudian dijumlahkan, akhirnya ketemu total ya. 0, berapa ini? 4, 0, asal ini 4, 2,5, 3,9, 3,55. Nah, akhirnya dijumlah seperti ini. Nanti nilai tertimbangnya ini jumlah, akhirnya ditotal. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan atau tidak? Silakan bertanya daripada bingung nanti ujian tidak bisa atau semakin tidak paham. Silakan ditanya. Jangan malu-malu bertanya. Saya beri waktu untuk mempelajari dulu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Setelah kita mentotal untuk setiap aspek, kemudian kita menentukan posisi perusahaan. Posisi perusahaan ini di mana? Apakah posisi perusahaan kita ini di pertumbuhan kah? Atau di stabilisasi kah? Atau di penyelamatan hidup kah? Atau di diversifikasi kah? Nah, kita tentukan posisi perusahaannya. Loh Pak, gimana cara menentukan posisinya? Ya kita lihat dari skor yang sudah kita hitung pada tabel tadi. Nah, dari skor ini akhirnya kita bisa menentukan posisinya. Nanti saya ajari bagaimana menentukan posisi perusahaan. Oke? Nah, setelah itu kita menghitung nilai selisih tertimbang antara kekuatan dan kelemahan antara variabel peluang dan ancaman. Jadi dari nilai yang kita dapatkan tadi, ini kan ada totalnya ada 4 kan. Kita kurangi kekuatan dan kelemahan. Pokoknya menguranginya harus dengan pasangannya ya. Kekuatan itu pasangannya kelemahan, peluang itu pasangannya ancaman. Nah, kita saling kurangkan. Ya. Jadi ada dari 4 kategori ini ada 2 pasang. Pasangan pertama adalah kekuatan kelemahan, pasangan kedua adalah peluang dan ancaman. Nah, kita kurangkan total nilai tertimbangnya. Ya, jadi nggak boleh mengurangkan kekuatan dengan peluang, nggak boleh. Kekuatan itu sudah dikawinkan dengan kelemahan, sudah punya pasangan sendiri-sendiri. Peluang sudah bisa harusnya dikurangkan dengan ancaman. Itu udah fix ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang tanyakan? Oke. Kemudian apabila jika selisih antara kedua nilai tersebut positif, maka perusahaan ada pada kuadran 1. Jadi misalnya kekuatan kelemahan hasilnya positif. Kemudian peluang sama ancaman dikurangkan hasilnya positif. Maka jika dua pasang tersebut hasilnya positif, maka dia ada di kuadran 1. Oke. Kemudian, jika nilai peluang
dan ancaman bisnis lebih besar daripada ancaman bisnis dan nilai tertimbang kekuatan lebih kecil daripada kelemahan, maka perusahaan ada di posisi kedua. Jika selisih kedua nilai tersebut negatif, sama-sama negatif, maka perusahaan ada di kuadran 3. Jelas ya, kalau sama-sama nilainya negatif ada di kuadran 3, yaitu kuadran penyelamatan ya. Kemudian jika nilai tertimbang peluang lebih kecil dari ancaman bisnis dan nilai tertimbang kekuatan lebih besar daripada nilai tertimbang kelemahan, maka perusahaan ada di kuadran 4. Di sini dipelajari dulu. Ada pertanyaan, silakan bertanya. Ada pertanyaan? Nah, kita hitung sekarang nilai tertimbangnya. Kita beralih ke contoh tadi ya. Nah, misalnya nilai tertimbang kekuatan perusahaan tadi 4. Nah, ini ya, yang saya kotak-kotak ini, teman-teman bisa download di si layar. Kemudian nilai tertimbang kelemahan perusahaan 2,45. 4 dikurangi 2,45 hasilnya positif apa negatif? Hasilnya positif ya, hasilnya 1,55 sehingga positif. Kemudian, nilai tertimbang peluang bisnis dikurangi nilai tertimbang ancaman bisnis, yaitu hasilnya juga positif, hasilnya 0,35. 3,9 dikurangi 3,55 kan hasilnya positif, hasilnya 0,35, sehingga dua-duanya positif. Kalau dua-duanya positif ada di kuadran mana? Nah ini, lihat slide break sebelumnya. Jika selisih nilai kedua tersebut positif, maka perusahaan ada pada kuadran ke berapa? Ke 1. Oke. Nah, sehingga kita gambarkan. Nih, gambarnya seperti yang ada di PPT ini, seperti yang ada di PowerPoint ini. Sehingga dia ada di kuadran pertumbuhan atau kuadran yang pertama. Nih, kita gambar. Yang pertama tadi berapa? 1,55 sama 0, ini 1,55 di sini. (0,35) di sini, kemudian tarik garis lurus. Kita minum dulu ya. Berarti di kuadran pertumbuhan. Nah, analisis SWOT 4 kuadran ini, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Akhirnya kita bisa menentukan posisi perusahaannya toko Aram ini ada di kuadran pertama atau kuadran pertumbuhan. Kuadran pertumbuhan ini intinya dia perusahaan itu punya peluang dan punya kekuatan. Nah, kemudian slide berikutnya, area perkembangan matriks SWOT 4 kuadran ini juga digunakan untuk mencari posisi unit bisnis strategi. Juga bisa digunakan untuk misalnya divisi manajemen operasional, pemasaran, SDM, keuangan. Jadi nggak harus satu perusahaan, tapi masing-masing divisi pun bisa. Ya, nggak harus satu perusahaan, tapi kalau mau ke divisi tertentu juga bisa menggunakan matriks ini. Apa kelemahannya? Kelemahannya adalah seperti saya tadi bilang, dapat dilakukan rekayasa pemilihan indikator, bobot, dan nilai. Jadi subjektif karena yang bikin kita sendiri. Jadi ya sesuai dengan asumsi kita sendiri. Nilainya juga berdasarkan kira-kira. Sehingga itu adalah kelemahan matriks SWOT 4 kuadran.
iya harus objektif mungkin ya ketika membuat matrik ini. Jangan-jangan ya kita hanya apa ya terlalu percaya diri, terlalu percaya diri bahwa perusahaan kita ini nggak ada kelemahannya pak, perusahaan saya ini nggak ada ancamannya pak, perusahaan ini satu-satunya yang paling bagus. Itu bisa jadi, tetapi yang ditakutkan adalah itu ada terlalu percaya diri, sehingga hasilnya nanti juga nggak terlalu ini representatif. Nah, oh sudah selesai nih. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Nah, untuk tugas duanya saya ingatkan lagi dikumpulkan minggu depan. Jangan sampai lupa, jangan sampai dadak-dadak. Kemudian saya juga ingatkan tugas 3. Tugas 3 itu kelompok presentasi di pertemuan ke-7 dan ke-8. Tapi semua slide-nya harap dikumpulkan di pertemuan ke-7. Ya, sekali lagi ya. Tolong teman-teman jangan dadak. Untuk tugas ke-3 itu semuanya dikumpulkan di pertemuan ke-7, baik kelompok 1 sampai kelompok 5. Tapi presentasinya itu di pertemuan ke-7 dan ke-8. Bisa informasinya bisa dilihat di si layar. Oke? Ada yang ingin Pak, untuk ditanyakan? pembagian kelompoknya gimana, Pak? Bukannya sudah dibagi ya sama Mas Dito ya? Oh, mungkin saya kurang pemberitahuan, Pak. Ntar coba saya tanyakan. Kayaknya dulu awal-awal sudah dibagi deh sama Mas Dito, seingat saya ya. Oh, oke, baik, Pak. Iya, Baiklah. ha. Terima kasih, Pak. Nanti tanyakin ke ketua kelas Mas Dito. Kayaknya Mas Dito lagi camping nih. Seingat Iya, baik, saya Pak. sudah Terima kasih, Pak. dibagi ya. Ingatnya, tolong jangan dadak-dadak ya. Nanti saya udah sampaikan di pertemuan 1, nanti jangan ada alasan lupa atau jangan ada alasan saya nggak tahu ya. Sudah saya bagi di pertemuan pertama. Oke. Ada yang ingin lagi ditanyakan atau disampaikan terkait materi, terkait tugas? Ada? Apakah ada? Kalau tidak ada, saya akhiri perkuliahan pada siang hari ini. Terima kasih atas kedatangannya, terima kasih atas partisipasinya sudah menjawab pertanyaan. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Tetap semangat untuk jam ketiga nanti, dan sampai jumpa minggu depan. Oke? Terima kasih. Saya akhiri ya Baik, Pak. perkuliahannya. Terima kasih, Terima Pak. kasih semuanya. Terima kasih. Boleh Baik, boleh Pak. leave ya. Terima kasih. Sama-sama.